Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2 eh, mata kuliah Machine Learning ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Analisis Data Kematian Harian di Israel berdasarkan kategori etnis dan usia. Saya dengan Zaidan Rizky, lalu di sini ada tiga rekan saya bernama Maria Blessing Joyce Etidena, Safira Maulida Fikri, dan Adam Nur Wahid Al-Farizi. Baiklah, yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Yang pertama, Israel memiliki populasi dengan beragam etnis dan rentang usia. Yang kedua, analisis data kematian harian memungkinkan kita melihat gambaran tingkat rata-rata kematian Israel secara menyeluruh. Yang ketiga, machine learning berperan penting dalam mengidentifikasi pola yang berkaitan dengan potensi konflik di Israel. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana pola rata-rata kematian harian berdasarkan etnis Yahudi dan Arab di Israel dari tahun ke tahun? Apakah penerapan machine learning dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya konflik di Israel berdasarkan pola kematian harian? Dan yang terakhir, metode apa yang paling efektif untuk menganalisis data kematian berdasarkan dua variabel ini? Terus tujuan penelitiannya itu satu, menunjukkan perkembangan jumlah kematian orang Yahudi di Israel dari tahun ke tahun. Yang kedua itu mengevaluasi kemungkinan terjadinya peperangan di Israel sehingga pembaca dapat memahami perbedaan signifikan antara rata-rata jumlah kematian dengan jumlah kematian pada peristiwa tertentu. Yang ketiga itu memprediksi tingkat kematian harian menggunakan clustering K-means. Terus metode dan tools yang digunakan itu metode machine learning, algoritmanya kita pakai K-means clustering, dan logistic regression. Toolsnya itu pakai Python dan Google Colabs. Baiklah, selanjutnya ada tahap penelitian. Yang pertama ada exploratory data analysis atau EDA. Eh, EDA itu ada statistik deskriptif, kemudian ada line chart. Kemudian yang kedua ada pra-processing. Yang pertama ada drop NA, eh, duplikat. Yang kedua ada binning, total, eh, kerendah, sedang atau tinggi. Kemudian yang ketiga ada modeling. Modeling ini kami menggunakan K-means clustering untuk menghitung etnis. Yang kedua ada modeling logistik regression untuk menghitung etnis Yahudi. Next. Eh, Baiklah, di sini hasil K-means clusteringnya bisa dilihat pada gambar. Jadi K-means clustering adalah algoritma pembelajaran tanpa pengawasan atau unsur- unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan karakteristik antar data. Kemudian tiga klaster berdasarkan pola distribusi eh, jumlah kematian tahun ke tahun ke tahun yang tergolong klasternya tinggi menunjukkan eh, lonjakan kematian yang signifikan. Kemudian ada visualisasinya. Eh, Menggunakan scatter plot warna berdasarkan cluster. Next. Kemudian ada hasil logistik regressionnya. Eh, jadi regresi logistik adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk memprediksi eh, probabilitas hasil dari variabel dependent biner.
atau dua kemungkinannya berdasarkan satu atau lebih variabel independen. Kemudian probabilitas kategori meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, terutama untuk kategori tinggi. Kemudian untuk visualisasi probabilitas memberikan pemahaman intuitif bahwa tahun ke tahun terbaru memiliki kecenderungan lebih tinggi masuk ke dalam kategori kematian yang tinggi. Sedangkan tahun-tahun awal lebih sering berada di kategori rendah atau sedang. Baiklah, sebelum kesimpulan akan dibawakan demo eh, aplikasinya oleh Jay dan Rizky. Oke, baiklah. Di sini kita eh, menampilkan codingan yang kita buat sendiri. Di sini kita import library untuk mengimport library untuk analisis data, lalu visualisasi, machine learning, dan manipulasi teksnya. Nah, di sini kita juga menampilkan ini kode untuk menampilkan EDA. Ini sebenarnya sih data-data yang basic banget. Jadi ada head itu untuk menampilkan 5 data teratas. Eh, 5 data teratas yang saya maksud di sini adalah 5 data yang paling awal. Kita kan untuk datanya sendiri dari tahun 2000 sampai 2023. Nah, jadi kita prosesnya itu untuk head ini 5 tanggal paling pertama. Lalu untuk tail ini, sedangkan untuk tail ini adalah 5 tanggal paling terakhir dari data yang kita olah. Lalu di sini ada kematian tertinggi. Ini adalah 5 data dengan jumlah kematian tertinggi. Lalu di sini juga ada kematian terendah. Ini kita pakai df dot n largest itu uh, untuk menampilkan data yang paling tinggi, lalu df n smallest itu untuk menampilkan data yang paling minimum. Lalu di sini kita ada shape, di sini juga types. Kita langsung demo saja untuk codingannya sendiri. Oke, baiklah. Di sini kita sudah menjalankan hasil dari codingan yang sudah kita buat sendiri ya. Di sini ada head, itu 5 tanggal pertama yang dari data yang kita olah di sini. Lalu ada tail. Tail itu adalah buntut atau uh, 5 data paling akhir yang kita olah itu 5 data terakhirnya itu di 2023 bulan Oktober dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8. Lalu di sini kematian tertinggi yang kita gunakan pakai DF and largest. Ini kematian tertinggi ada di tanggal 7 Oktober 2023 dengan total kematian itu ada 1038 orang Yahudi, lalu 39 orang Arab. Ini kematian sebanyak ini bisa disebabkan oleh eh, peristiwa atau konflik besar yang sedang terjadi di negara tersebut. Lalu untuk kematian terendahnya di sini ada di tahun 2000, lalu 2004 dan seterusnya. Sini kita ada shape juga ini untuk exploratory data analisis itu atau EDA. Nah, di sini ada shape baris barisnya itu ada 8681. Lalu kolomnya ada 27. Di sini juga ada tipe-tipe datanya yang mayoritas di sini adalah integer. Lalu di sini kita ada kuantil juga. Kuantil yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Ada count, ada min, standar, minimum, 0% sampai dengan 100%, lalu ada maksimum. Dan di sini adalah line chart, line chart yang sudah kita
hasilkan dari data data yang kita olah. Di sini lancar, eh, cukup stabil ya dari tahun 2000 sampai dengan 2020 ke atas. Namun pada akhir pada akhir periode periode data yang kita olah ini di tahun 2003 atau tahun terakhir itu ada kenaikan yang sangat melonjak ya. Ini sangat drastis, bisa disebabkan dengan eh, kejadian-kejadian besar atau eh, peristiwa yang sedang terjadi pada Israel. Lalu di sini ada clustering. Kita kita pakai K-means ya. Jadi kita clustering berdasarkan etnisnya. Di sini eh, tahun kita untuk membacanya sendiri di sini, di bawah ini adalah total kematian Yahudi dan di kiri sini adalah total kematian orang Arab. Sorry, etnis Arab. eh yang paling kecil setelah eh, proses pengolahan data menggunakan K-means adalah di tahun 2000, di mana eh, kematian rata-rata orang Yahudi adalah di bawah 95 dan juga kematian etnis Arab itu di bawah 10 per harinya. Lalu semakin tinggi kematiannya, datanya akan semakin naik. Ini di sini agak paling tinggi ada di 2022, di mana total kematian orang Yahudi per harinya hampir dengan 125, lalu kematian etnis Arab kurang dari 18. Lalu di sini adalah korelasi tahunan kematian Yahudi dan Arab. Di data sini menunjukkan bahwa kematian orang Yahudi dan Arab sangat korelatif ya, karena datanya hampir sempurna, yaitu satu. Dan di sini adalah logistic regression. Di sini logistic regressionnya itu eh, untuk yang hijau itu menandakan tinggi. Dan tingginya ini kalau kita cek ada di tahun-tahun terakhir yang disebabkan oleh konflik di negara tersebut. Baiklah, di sini kita sudah sampai di kesimpulan. Jadi berdasarkan analisis statistik deskriptif, rata-rata jumlah kematian harian di Israel tercatat sebesar 102 eh, untuk etnis Yahudi. Dan untuk etnis Arab itu sekitar 12 atau 13. Lalu angka kematian yang menyimpang jauh dari rata-rata dapat menjadi indikator terjadinya konflik atau peristiwa luar biasa. Seperti yang terjadi pada 7 Oktober 2023 saat serangan oleh Hamas menyebabkan lonjakan kematian yang signifikan. Lalu kombinasi K-means dan logistik regression efektif dalam memahami pola. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk presentasi akan kami akhiri presentasi mata kuliah Machine Learning semester 6 eh, dengan nama dosen Bapak Ruhul Amin Gonzales. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.